Halo semuanya, selamat datang kembali di seri bedah buku Atomic Habits. Ini adalah episode ke-7, dan kita akan membahas hukum terakhir yang paling penting, make it satisfying. Pernah nggak sih kamu berhasil melakukan sebuah kebiasaan baik satu hari, misalnya olahraga atau belajar, tapi besoknya malah berhenti? Kamu semangat banget di awal, tapi setelah beberapa hari, motivasi tiba-tiba hilang begitu saja. Kenapa ya begitu? Menurut James Clear, ini terjadi karena otak manusia itu lebih suka hasil yang instan. Kalau tidak ada rasa puas atau senang yang langsung terasa setelah kita melakukan sesuatu, otak akan berhenti memberi energi untuk melanjutkan kebiasaan itu. Karena itulah, hukum keempat ini sangat krusial, jadikan memuaskan. Inilah perbedaan paling mendasar antara kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk, seperti makan junk food atau scrolling media sosial tanpa henti, biasanya memberikan kesenangan instan saat ini, tapi konsekuensinya buruk di masa depan. Sebaliknya, kebiasaan baik, seperti olahraga atau belajar, terasa sulit dan berat sekarang, tapi akan memberikan hasil yang luar biasa di kemudian hari. Contoh sederhananya begini, makan junk food itu enak sekarang, tapi tidak sehat nanti. Olahraga itu capek sekarang, tapi membuat kita bugar nanti. Nah, tugas kita adalah membalik sistem hadiah ini. Kita perlu membuat kebiasaan baik terasa memuaskan sekarang juga, agar otak kita mau terus melakukannya. Kita perlu menipu otak kita untuk menyukai prosesnya. Bagaimana caranya? James Clear menyarankan sebuah strategi yang sangat sederhana tapi ampuh. Berikan dirimu hadiah instan setiap kali kamu berhasil menyelesaikan sebuah kebiasaan baik. Misalnya, setelah kamu selesai olahraga, beri dirimu waktu 15 menit untuk nonton video YouTube favoritmu. Atau setelah berhasil fokus belajar selama 1 jam, nikmati cemilan enak yang kamu suka. Setelah selesai menulis 1 halaman, izinkan dirimu bersantai sejenak. Tujuannya bukan untuk menyuap diri sendiri ya, tapi untuk melatih otak agar mengaitkan kebiasaan baik dengan perasaan senang. Kalau setiap tindakan baik yang kamu lakukan langsung diikuti dengan sesuatu yang memuaskan, otak akan berpikir, oh, ternyata ini menyenangkan ya, ayo kita lakukan lagi besok. Salah satu cara paling efektif untuk menciptakan rasa puas adalah dengan melihat kemajuanmu secara visual. James Clear menyebutnya habit tracker atau pelacak kebiasaan. Ini bisa sesederhana kamu menandai kalender dengan tanda silang setiap kali kamu menyelesaikan kebiasaanmu. Bayangkan kamu melihat deretan tanda silang di kalendermu. Hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Melihat deretan tanda itu saja sudah terasa sangat memuaskan, kan? Manusia itu punya dorongan alami untuk tidak mau memutus rantai yang sudah terbentuk. Inilah kenapa banyak orang akhirnya bisa konsisten, bukan karena mereka punya disiplin yang sempurna, tapi karena mereka tidak ingin kehilangan jejak kemajuan yang sudah susah payah mereka bangun. Jadi, jangan remehkan kekuatan melihat progresmu sendiri. Otak kita bekerja dengan prinsip yang sangat sederhana, ulangi apa yang memuaskan, dan hindari apa yang menyakitkan. Kalau sebuah kebiasaan membuatmu merasa bangga, bahkan sekecil apapun itu, otak akan secara otomatis ingin mengulanginya lagi. Tapi sebaliknya, kalau terasa membosankan, berat, atau tidak memberikan dampak yang cepat, otak akan berhenti mencari dopamin dari aktivitas tersebut. Jadi, buatlah kebiasaanmu terasa menyenangkan. Tulis pencapaian-pencapaian kecilmu, rayakan setiap langkah, dan nikmati prosesnya, bukan hanya menunggu hasil akhirnya. Rasa puas itulah yang akan menjadi bahan bakar untuk terus maju. Di buku Atomic Habits, ada sebuah kisah inspiratif tentang seorang pria yang ingin berhenti merokok. Setiap kali ia berhasil melewati 1 hari tanpa merokok, ia memindahkan sejumlah uang yang biasanya ia pakai untuk membeli rokok ke dalam sebuah tabungan khusus. Dalam setahun, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk liburan impiannya. Setiap kali ia melihat saldo tabungannya bertambah, ia merasa sangat puas. Itu adalah hadiah nyata dari kebiasaan baiknya. Ia tidak hanya berhasil berhenti merokok, tapi ia juga belajar untuk mencintai proses perubahan itu sendiri. Ada satu lagi cara jitu untuk membuat kebiasaan terasa memuaskan, manfaatkan akuntabilitas sosial. Coba deh buat komitmen di depan orang lain. Misalnya, kamu umumkan ke teman-temanmu bahwa kamu akan upload video baru setiap minggu, atau kamu update progres belajarmu di media sosial.
Rasa tanggung jawab sosial ini akan memicu dopamin yang sama kuatnya seperti hadiah. Kenapa? Karena setiap kali kamu menepati janji di depan publik, kamu mendapatkan hadiah sosial berupa rasa bangga, dukungan, dan validasi dari orang lain. Otak akan berkata, "Aku suka perasaan ini. Aku ingin melakukannya lagi untuk mendapatkan pujian dan rasa hormat." Rahasia terbesar dari membangun kebiasaan yang bertahan lama bukanlah terletak pada seberapa cepat kamu berubah, tapi pada seberapa menyenangkan kamu membuat prosesnya. Ulangi kebiasaanmu dengan senyuman. Rayakan setiap keberhasilan kecil seolah-olah itu adalah kemenangan besar. Nikmati setiap tanda kemajuan yang kamu buat. Karena setiap kali kamu merasa puas, kamu sedang memperkuat sebuah sistem baru di dalam dirimu. Perubahan sejati itu bukan terjadi saat kamu memaksa diri dengan susah payah, tapi saat kamu mulai benar-benar menikmati proses menjadi versi dirimu yang lebih baik. Jadi, hukum keempat ini mengajarkan kita hal yang sangat sederhana. Buatlah kebiasaan baikmu terasa memuaskan, dan kamu tidak akan pernah punya alasan untuk berhenti. Make it satisfying, karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati itu bukan datang dari hasil besar yang muncul tiba-tiba, tapi dari kumpulan rasa bangga kecil yang kamu kumpulkan setiap hari. Dan itulah fondasi untuk perubahan seumur hidup. Terima kasih sudah menonton bedah buku Atomic Habits episode ke-7 ini. Di episode berikutnya, kita akan masuk ke seri penutup, di mana kita akan merangkum keempat hukum ini menjadi satu sistem sederhana untuk membangun hidup baru, langkah demi langkah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Kebiasaan baik apa yang ingin kamu rayakan hari ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.